Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Raffi. Kali ini kita akan belajar tentang Accurate 5. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas perihal modul persediaan. Tentunya, setiap perusahaan akan memiliki barang dan jasa yang dapat diperdagangkan kepada berbagai macam pelanggan dan vendor yang ingin join ke perusahaan. Tentunya, database barang dan jasa menjadi hal yang penting dan wajib ada untuk mempermudah proses pembukuan yang ada di perusahaan. Sebelum itu, kita dapat ke channel Mas Raffi yang berisikan berbagai macam tutorial ERP, mulai dari Accurate, Accurate 5, Yahir, Odoo, bahkan SAP. Hal ini dapat menyesuaikan kebutuhan yang ada di perusahaan untuk melakukan pelaksanaan pembukuan. Nah, kembali lagi ke tema utama kita, yaitu bagaimana cara menambah barang dan jasa baru di Accurate 5. Nah, pada video kali ini kita akan membahas secara lengkap cara menambah barang dan jasa baru di Accurate 5. Tutorial ini sangat cocok bagi Anda yang sedang belajar menggunakan Accurate 5, khususnya dalam mengelola data barang, produk, jasa yang digunakan untuk operasional perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, data barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam sistem pencatatan. Barang dapat berupa produk yang dibeli, disimpan, dan dijual kembali kepada pelanggan. Sedangkan jasa merupakan layanan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Agar transaksi pembelian dan penjualan dapat dilakukan dengan lebih mudah, data barang dan jasa perlu dibuat dan diatur terlebih dahulu di Accurate 5. Melalui tutorial ini, kita akan belajar bagaimana cara menambah barang baru dan jasa baru, mulai dari membuka menu, mengisi form yang ada, mengatur satuan, bahkan harganya, hingga menyimpan data yang siap digunakan untuk bertransaksi. Nah, kita definisikan terlebih dahulu apa itu barang dan jasa. Barang dan jasa merupakan informasi yang digunakan untuk mendefinisikan produk atau layanan yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam Accurate 5. Barang biasanya digunakan untuk produk yang memiliki bentuk fisik dan dapat dikelola. Contohnya, barang dagangan, produk jadi, bahan baku, spare part, peralatan, dan produk lainnya. Sedangkan jasa digunakan untuk mencatat layanan yang diberikan atau dibeli oleh perusahaan. Contohnya, jasa servis, jasa konsultasi, jasa pengiriman, jasa perbaikan, jasa administrasi, jasa profesional. Nah, pengelolaan data barang dan jasa yang baik akan membantu proses administrasi transaksi menjadi lebih cepat dan terstruktur. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat barang? Tentunya kita perlu memisahkan nama barang, kode barang, jenis barang, satuan barang, kategori barang, harga jual, harga beli, informasi persediaan, akun-akun yang berkaitan dengan transaksi. Pengisian data tersebut perlu dilakukan secara tepat agar dapat digunakan dalam bertransaksi. Nah, membuat kode barang ini juga memerlukan caranya khusus. Salah satu bagian yang terpenting ketika menambah barang adalah menentukan kode dan nama barang. Kode barang dapat digunakan untuk mempermudah proses pencarian dan identifikasi produk. Sementara nama barang yang baik sebaiknya dibuat dengan jelas dan konsisten, sehingga penggunaan Accurate 5 lainnya, tidak hanya supervisor, dapat membedakan satu produk dengan produk lainnya. Contohnya, barang satu laptop, barang dua keyboard, dan lain-lain. Dengan sistem kode yang teratur, pengelolaan data barang akan menjadi lebih mudah, terutama ketika perusahaan memiliki lebih banyak jenis produk. Yang kedua ada satuan, jangan lupa satuannya kita atur juga, ada pieces, unit, box, karton, lusin, kilogram, liter, menyesuaikan kebutuhan yang ada di perusahaan. Pengaturan satuan yang konsisten akan juga membantu menghindari kesalahan ketika melakukan input transaksi, terutama ketika pengiriman barang.
Nah, harga barang ini bisa disetting, bisa tidak, karena kita bisa menggunakannya sewaktu melakukan input pembelian atau penjualan. Nah, kemudian jasa baru, misalnya jasa, kita bisa mendapat jasa servis, konsultasi IT, pengiriman, perbaikan mesin, konsultasi akuntansi, dan jasa investasi. Nah, perbedaan barang dan jasa. Memahami perbedaan barang dan jasa merupakan hal yang penting sebelum membuat data baru. Barang umumnya berkaitan dengan produk fisik dan dapat melibatkan pengelolaan persediaan. Sedangkan jasa berkaitan dengan pelayanan yang diberikan atau diperoleh perusahaan dan umumnya tidak dikelola sebagai persediaan fisik. Pemilihan jenis data akan tepat membantu proses pencatatan akuntansi. Ini berkaitan dengan proses penentuan akun-akun yang digunakan dalam bertransaksi. Nah, ada banyak penjelasannya, kemudian manfaatnya juga manfaat utama dalam menginput barang dan jasa adalah membantu mengurangi miskomunikasi ketika melakukan penjualan, bongkar muat, dan pembelian barang. Nah, apa saja yang harus kita lakukan dalam proses penginputan nama barang dan jasa di Akurat 5 ini? Tentunya di awal login kita akan diberikan 6 macam pilihan, yaitu buka data perusahaan baru, buka data perusahaan, membuka data terakhir, jelajahi data perusahaan contoh, perbaiki data, dan data cadangan. Kita bisa memilih yang buka data terakhir. Kemudian, kita login menggunakan akun supervisor ataupun akun yang diberikan akses untuk menambah barang dan jasa. Kemudian, kita klik OK. Nah, selanjutnya, kita dapat masuk ke menu persediaan, barang dadakan, barang dan jasa. Persediaan, barang dan jasa. Ataupun bisa masuk dari atas, barang dan jasa. Daftar, barang dan jasa. Ada dua cara, tergantung pilihannya. Lebih mudah yang ada di shortcut di sini. Daftar, persediaan, barang dan jasa. Setelah masuk, kita klik. Kemudian kita uncek tidak menampilkan barang dengan kuantitas 0. Kemudian, untuk menambah barang, kita dapat masuk ke menu tambah baru di sini. Yang ada di atas ini, kita klik baru. Kemudian kita klik baru. Nah, kita lanjutkan. Ada tipe barang, persediaan, non-persediaan, dan servis. Kita milih persediaan. Persediaan artinya barang dihitung secara fisik. Non-persediaan artinya barang tersebut akan masuk di costing. Dan servis artinya jasa, artinya barang tersebut tidak ada proses pembebanan ya, nantinya perhitungan HPP-nya. Nomor barang kita sesuaiin yang kemarin. FG 01001. Kita tambahkan lagi FG 001 002. Kita tambahkan yaitu kita beli Doppler. Jangan lupa menambahkan nama brandnya agar mempermudah proses penginputannya. Untuk kategori, nah di sini kategorinya belum ada. Kenapa? Karena kita belum setting. Untuk proses settingnya, kita bisa masuk ke daftar, persediaan, kategori barang. Daftar, persediaan, kategori barang. Nah, kita dapat klik, kemudian kita dapat pilih baru. Lanjut dengan mengisinya, misalnya finish good. Yang pertama kita punya finish good. Oke, kita kembali close dan kita klik nama. Sudah ada nama kategori barangnya. Kemudian kuantitasnya kita pilih 0, satuannya kita beri bisnis. Kenapa 0? Karena ini merupakan satu awal baru. Ini bisnis. Kuantitas kontrol kuantitas kita bisa isi kalau ingin digunakan. Misalnya kita ingin mempertahankan 100 stok, maka akan ada notif di menu pengingatnya di sini. Kemudian kita pembelian, kita tidak perlu isi, nanti akan secara otomatis terisi ketika proses pembuatan PO.
Akun-akun yang perlu diperhatikan di sini ada akun persediaan, akun penjualan, retur, potongan, barang dikirim, COGS, persediaan, hutang, pembelian pemecah. Ini bisa disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang ada di perusahaan. Terus kolom lain, misalnya jika ingin menambahkan kategori baru, misalnya ini merupakan barang alat kesehatan, biasa dikategorikan. Kemudian komisi, kita bisa isi di sini. Nah, di sini kita bisa memilih komisi nomor 2, karena nomor 2 tadi dihitung dari sebuah barang yang diperdagangkan. Nah, kemudian kontrol persediaan, inilah yang paling penting. Kita centang nomor seri, harus memilih nomor seri, dan nomor produksi. Kita bisa mencentang kategori jika kita pakai. Kemudian lain-lain jika diperlukan. Misal ambil gambarnya bisa, panjang kali lebar, lama pengiriman bisa di setup di sini. Kemudian kita klik OK. Setelah selesai, itu akan menambah nama barangnya. Kemudian kita ingin menambah servisnya satu lagi. Kita tambah baru, klik baru, servis 002. Klik servis, jasa konstruksi. Nah, kategorinya kita tidak perlu pilih. Unitnya PKC atau packaging. Akunnya tidak perlu diisi, akunnya otomatis di penjualan, potongan penjualan. Kolom lain tidak perlu diisi, komisi jika diinginkan, berapa persentasenya yang didapatkan, catatan lain. Kita klik OK. Oke, untuk nama barang dan jasanya sudah bertambah. Demikian cara menambah barang dan jasa baru di Akurat 5. Semoga dapat menambah wawasan dan dapat dipraktikkan di perusahaan sesuai dengan ketentuan dan proses yang berlaku di internal di perusahaan masing-masing. Semoga kita dapat bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.